setelah Partai Umat ini berdiri, saya salut dengan tagar yang selalu perhatikan di baliho mereka. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Umat ini memang partai baru. Ya. Tapi kami yakin dengan kehadiran Partai Umat tahun 2024 dengan nomor 24. Partainya Umat. Insya Allah Partai Umat akan jaya. Iya. Saya maju ini sebenarnya adalah suatu amanah dari almarhum. Yang mungkin impian beliau bagaimana untuk khususnya dapil saya ini. Tahun 2012 itu pada tanggal 22 bulan 2, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Almarhum Papa pernah berbicara dengan tegas ibu saya, maju. Saya memahami bahwa ibu saya itu mempunyai suatu keinginan untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak. Ketertarikan di dalam politik ini adalah suatu impian atau amanah dari orang tua. Karena kita sebagai seorang anak sesuai dengan hadis Rasulullah, ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Ini anak-anak jalanan yang sering tegak di simpang-simpang, persimpangan jalan ini juga pernah saya bertanya, kenapa sih kamu tidak sekolah? Mereka menjawab dengan alasan ingin membantu orang tua karena orang tua tidak bekerja. Di dalam ancang-ancang partai politik kami, kalau kita mempunyai satu fraksi, saya akan ditaruh di Komisi 1. Jadi memang di dalam hal pendidikan ini saya cukup tertarik. Jadi bagaimana anggaran untuk pendidikan tadi memang kita harus prioritaskan bagi mereka yang tidak mampu tadi. Cuma di samping itu bagaimana nanti juga anggaran yang akan kita ajukan atau kita buat bersama Pak Wali Kota untuk yang anak jalanan tadi yang mengatakan bahwa dia ingin membantu orang tuanya, bagaimana nanti kita membuat suatu program pendidikan atau pelatihan atau memberikan modal kepada orang tua mereka untuk berusaha. Kami yakin kami akan buktikan bahwa Partai Umat ini adalah partai yang diperhitungkan oleh masyarakat. Partai yang baru ada tapi ditakuti oleh partai yang lainnya. Itu keyakinan saya. Karena ini maaf, ada penyampaian oleh seseorang. Kami mengambil kata-kata beliau itu bukan suatu kemunduran atau membuat kami down, tapi membuat semangat atau cambuk bagi kami. Membersihkan. Itulah yang akan kami lakukan. Kami akan lakukan pembersihan jika kami duduk nanti di Dewan tadi. Insyaallah. Lingkungan kehidupan saya yang 47 tahun itu adalah daerah Bintan Sukajadi yang kalau tidak ada warga kita, bagaimana ingin kita berjuang gitu. Jadi kita harus yakin, beri kepercayaan pada saya. Lihat cara saya nanti. Bagaimana saya ingin mewujudkan. Kalian bisa menilai siapa saya. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of You. Senang sekali Baim di kesempatan pagi hari ini bisa hadir kembali buat Anda pecinta podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Dan di kesempatan pagi hari ini kita menghadirkan salah satu caleg ya dari Partai Umat. Beliau bernama Bang Deddy Saprianto, benar? Benar sekali ya. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah sudi bertandang ke studio kita. Dan di kesempatan pagi ini kita bakal memperkenalkan beliau, bakal kasih tahu juga nih kepada masyarakat visi dan misi beliau ya. Intinya kita segala sesuatunya kita sampaikan kepada masyarakat. Dan karena masyarakat adalah kunci tahta tertinggi dalam demokrasi, dan nanti dari visi dan misinya apapun yang beliau sampaikan, masyarakat yang menilai. Jika memang layak, silahkan Anda memilih nanti di tanggal 14 Februari ya. Intinya kita bukan sengaja menggiring opini, tapi kita sengaja menghadirkan untuk mengedukasi politik ya, dan juga memberikan pemahaman ini loh sosok caleg yang akan maju di kontestasi ini, biar masyarakat juga lebih mengenal nih Bang ya. Jadi kalau masyarakat udah tahu nih, mereka nggak memilih kucing dalam karung. Nah, benar. Ya. Jadi mereka kadang-kadang ada loh sebagian orang, sebagai masyarakat kita yang selama ini juga nggak teredukasi, tidak tahu caleg-caleg mana yang mau dipilih. Hasilnya dia datang ke TPS asal coblos saja. Tengok yang oke lah presiden ada fotonya ya, tapi kalau yang caleg yang nggak ada nih fotonya nih untuk yang untuk tingkat daerah, untuk provinsi ya. Oke, jadi di kesempatan pagi ini sengaja kita tampilkan
satu-satunya nih, kayak baru perdana dari Partai Umat nih Bang, yang ada di sini Bang ya. Terima kasih. Ya, karena kita udah koordinasi sebelumnya sama ketua Bang Safrizal ya, diarahkan Bang Deddy duluan katanya. Oke. Terima kasih. Oke, silakan Bang Deddy untuk menyapa penonton kita yang ada di seluruh Indonesia nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Saprianto, sarjana ekonomi, biasa dipanggil dengan nama akrab Deddy. Kebetulan saya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman nomor 345. Kalau lebih tepatnya itu di Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari. Ya. Baik. Alhamdulillah di sini untuk 2024 ini saya maju di Partai Umat sebagai caleg nomor 1 Dapil 1 yaitu Dumai Kota, Dumai Selatan. Oke ya. Jadi perkenalan singkatnya udah jelas ya. Beliau adalah caleg ya dari Partai Umat untuk DPRD Kota Dumai pastinya, untuk daerah pemilihan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Jadi warga Dumai Kota dan Dumai Selatan wajib nyimak nih sampai habis nih ya. Oke Bang, kesehariannya apa aja di kegiatan nih Bang? Baik. Kegiatan saya sehari-hari sebelum sebagai maju dan kesibukan caleg ini melanjutkan usaha tadi itu di Toko Mas Matahari. Itu kegiatan sehari-hari. Yeah. Jadi kalau bisa dibilang berusaha di dalam hal bidang yang kecil-kecil saja. Ya kecil tapi dijual emas Bang ya. Tapi pedagang tuh jatuhnya Bang ya. Pedagang ya, itu apa tuh? Pedagang ya? Betul, pedagang. Tapi yang dijual pedagang emas ya. Oke, yang saya tahu juga nih walaupun kedekatannya belum terlalu dekat nih Bang ya, tapi saya sudah melihat juga nih, terpantau juga di masyarakat bahwasanya Bang Deddy ini adalah sosok yang juga peduli kepada masyarakat sekitar ya. Karena baru-baru ini juga saya melihat ada seseorang teman juga dibantu juga nih ke rumah sakit di Bang Deddy. Itu dalam rangka apa tuh Bang? Waktu itu saya tidak tahu mereka siapa. Nggak kenal juga ya? Ada menelpon. Yang baru ini terjadi berapa hari, masih dalam minggu kemarin. Ketika dalam waktu habis maghrib ada mereka nelpon saya. Cuma di dalam hal menelpon itu saya tidak mengenal siapapun. Mereka berharap mohon dibantu. Dan memang di dalam hal ini saya cuma berpikir bagaimana saya bisa membantu. Itu yang paling utama. Untuk kelanjutannya tentu kita pasti menggunakan jelas itu tenaga dan waktu kita. Iya benar. Jadi bisa kita manfaatkanlah jiwa raga kita untuk bisa berbuat kepada masyarakat. Kepada masyarakat ya. Itu yang paling utama. Oke, dan intinya ini bukan hanya soal pencitraan menjelang kontestasi nih. Kayaknya udah lama terjadi juga Bang Deddy memang peduli nih kepada masyarakat ya. Yang mudah-mudahan yang caleg-caleg seperti ini nih, inilah yang bakal kita support lah ya. Karena sebelum jadi aja udah peduli nih. Apalagi kalau udah jadi mudah-mudahan bisa tetap istiqomah, tetap bisa memberikan yang terbaik yang buat masyarakat yang amin, ada di Dumai, terutama dapilnya juga nih ya. Oke, terkait dengan Partai Umat nih Bang ya. Partai Umat kita ngobrol-ngobrol. Partai yang baru pertama kali juga ya ikut dalam kontestasi pemilu ya. Kenapa nih Bang kok tertarik ke Partai Umat nih Bang? Baik. Kalau boleh saya menyampaikan ini, saya sebenarnya merupakan caleg juga sebelumnya, itu tahun 2019 dari Cuma setelah Partai Umat ini berdiri, saya salut dengan tagar yang selalu perhatikan di baliho mereka, yaitu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi tagar itu merasa sesuatu yang klop atau pas di hati saya, karena memang bagaimana kita di Indonesia ini berusaha khususnya untuk di Dumai. Tentu kita telah melihat apa yang telah terjadi, khususnya di instansi pemerintahan. Ini untuk pemerintahan. Bagaimana kita itu harapan kita pemerintah tadi itu bisa menjalankan fungsinya. Jangan memandang siapa mereka, tapi pandanglah itu rakyatnya Dumai. Nah, jadi itu suatu motivasi bagi saya, terutama dalam hal tagar penyampaian Partai Umat tadi. Yang kedua, ini kalau boleh penyampaian umat ini memang partai baru. Tapi kami yakin dengan kehadiran Partai Umat dan momen tahun 2024, kebetulan umat ini mendapat nomor urut 24. Jadi ini klop juga nih. Tahun 2024
dengan nomor 24. Partainya umat. Insya Allah Partai Umat akan jaya. Iya. Ya intinya walaupun partai baru kita juga tahu lah sosok siapa di balik dari Partai Umat ini adalah Amin Rais. Betul. Ya. Terkenal tokoh reformasi ya pada masanya dan pernah juga mendirikan salah satu partai besar sampai hari ini. Betul. Dan akhirnya ada sesuatu hal akhirnya mendirikan Partai Umat nih Bang ya. Iya. Intinya dalam proses demokrasi, dalam proses politik ya nggak ada masalah lah sebenarnya. Satu saat dia mungkin di partai ini, namun karena tidak ada kecocokan ideologi dan lainnya akhirnya berpindah ke partai. Iya. Ya. Karena ini ada masalah tentang hati kita juga nih Bang Iya, ya. benar sekali. Seperti yang tadi disampaikan dia pernah juga berada di salah satu partai besar juga. Dan saat ini sedang sengit-sengitnya juga nih Bang. Iya, benar. Ya, sengit-sengitnya juga nih Bang. Oke, Bang Deddy sendiri nih ya, untuk Dapil Dumai Kota dan Dumai Selatan, apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat nih Bang? Kalau boleh saya bercerita ini. Harus diceritakan Bang. Oke. Saya pun menjadi suatu pertanyaan, kenapa saya tertarik dengan partai. Jadi ini kalau boleh saya bercerita. Saya maju ini sebenarnya adalah suatu amanah dari almarhum. Yang mungkin impian beliau bagaimana untuk khususnya dapil saya ini. Beliau meninggal 2012. Jadi Ini ibu bapak Bang? almarhum bapak. Bapak ya. Jadi kebetulan almarhum bapak waktu itu tahun 2010-2011. Jadi di dalam perjalanan dari rumah ke tokoh, saya naik becak dengan beliau. Jadi kebetulan saya tinggal di Jam Bintan, orang tua saya dari rumah di Jalan Bintan lewat Gang Wahidin. Jadi penyampaian almarhum bapak ini sangat membuat saya itu cukup tersenyum. Penyampaiannya beliau seperti ini. Sempat menawarkan saya untuk kuliah S2 di Dumai. Jadi memang waktu itu, ini maaf untuk Bapak Ibu sekalian yang pernah kuliah S2 di Dumai, saya menjawab dengan apa adanya. Kalau Papa izinkan saya kuliah, tidak di Dumai untuk S2-nya, tapi di Pekanbaru. Jadi saya sempat bertanya, untuk apa Pak? Gitu kan. Jadi beliau menyampaikan lah, kalau kita berdagang, ini yang kita bisa bantu. Ya. Tapi kalau kita menjadi ini yang kita bisa bantu. Sehingga saya tersenyum aja. Jadi mungkin kehendak Allah juga tahun 2012 itu pada tanggal 22 bulan 2, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Ketika tahun 2014, banyak partai politik mendatangi saya, termasuk pada ibu saya untuk bisa bergabung di dalam partai politik. Cuma memang waktu itu saya jawab, saya tidak tertarik dengan politik. Saya tidak tertarik sama sekali. Tetapi tahun 2017, saya tidak tahu, seperti ada terngiang di telinga. Jadi karena terngiang itu saya coba, kebetulan bapak saya dikuburkan di kampungnya, di Pariaman. Waktu itu saya ziarah. Di dalam ziarah ke kuburan bapak saya seperti berhadapan dengan beliau, seperti dia masih hidup, berkomunikasi. Sebenarnya apa sih maunya Papa gitu. Jadi berkomunikasi di dalam hati dengan beliau itu, saya teringat penyampaian beliau. Dengan penyampaian itu, saya teguhkan diri untuk pertama kali saya memang bergabung di partai tahun 2017. Tetapi di waktu ingin informasi ada pendaftaran untuk caleg, saya ditawarin untuk maju oleh itu ketua saya. Tetapi sebelum saya maju, tentu saya minta izin karena terus terang ibu saya masih hidup. Ya. Jadi waktu penyampaian itu kepada ibu saya bahwa saya ingin maju sebagai caleg, spontanitas dijawab ibu saya, tidak. Dan saya ulang, gimana Mang? Tidak, katanya. Dan kata lain saya menangkap bahwa ibu saya waktu itu tidak mengizinkan. Pada awalnya 2019 lalu iya. ya. Nah, cuman setelah itu saya tenangkan dulu situasi, mungkin seminggu kemudian saya datang lagi beliau. Dan saya sampaikan bahwa almarhum Papa pernah berbicara seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya penyampaian saya itu dengan tegas ibu saya, maju. Itulah saya mencoba maju. Tetapi memang itu semua kan kehendak Allah. Kehendak Allah, jalan Allah juga ya. Tahun 2019
saya belum diberi kesempatan. Jadi di tahun 2024 ini seminggu sebelum puasa tahun 2023, saya coba mengulangi lagi pada ibu saya. Karena ini benar, tahun 2021 ketua saya itu Safrizal pernah mengajak saya untuk bergabung di Partai Umat. Cuman waktu itu saya jawab saya belum siap. Karena terus terang waktu itu saya masih dalam kuliah dan saya baru ujian selesai semester akhir tanggal 15 bulan 1 kemarin. Saya jawab saya belum siap. Dan saya belum tentu untuk maju. Tapi seminggu ke puasa tahun 2023 kemarin saya ulangi lagi kepada ibu saya. Mama kepinginnya saya ini seperti apa gitu. Dan beliau memang dengan tegas lagi menjawab sekali lagi. Karena saya merasakan gimana, saya coba sekali lagi. Gimana mah? Sekali lagi, jangan banyak tanya katanya. Maju, itu menjadi suatu motivasi, suatu motor bagi saya bagaimana saya memahami bahwa ibu saya itu mempunyai suatu keinginan untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak. Nah, jadi sebenarnya di sini ketertarikan di dalam politik ini adalah suatu impian atau amanah dari orang tua. Karena kita sebagai seorang anak sesuai dengan hadis Rasulullah, ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Jadi itulah, jika Allah ridho, mudah-mudahan ya. Di 2024 ini menjadi momen bagi saya. Ya, motivasi terbesar Bang Deddy adalah impian dari keluarga. Keluarga ini bukan menginginkan anak yang menjadi pejabat, tidak. Tapi bagaimana anaknya ini bisa bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Benar. Itu dari poinnya Bang ya. Bukan bermimpikan anak saya harus jadi pejabat, harus jadi tidak. Tapi setelah tidaknya dengan duduk di dewan bisa berbuat lebih banyak lagi buat orang lain. Ya. Bermanfaat dan juga bisa menjadi amal jariah juga nih. Ya. Yang menjadi sebenarnya ini. Saya dulu tamat SMA di SMA Negeri 1 tahun 9. SMA B? Semansa B? Tahun berapa, Pak? Tahun 95. 95, oh, jauh ya. Jadi di dalam ketertarikan suatu SMA itu kita kan ditanya oleh guru kita, kamu mau melanjutkan kemana? Memang saya punya impian waktu itu ingin menjadi seorang tentara. Ingin mencoba melalui, waktu itu namanya Akabri, sekarang namanya Akmil, Akademi Militer. Cuma waktu saya menyampaikan kepada Bapak, dia tidak menjawab. Saya tidak tahu. Akhirnya saya coba memberanikan diri mendaftar waktu itu di Koran Pekanbaru. Ternyata ada syarat yang harus terpenuhi. Yang tidak bisa saya penuhi adalah nilai yang masih belum cukup untuk syarat pendaftaran tadi. Jadi setelah itu saya mau coba lagi. Orang tua saya laki-laki ini itu Bapak, dia itu tidak juga menjawabnya. Saya tidak tahu kenapa sih. Nah, untuk kuliah pun saya tahun 96 itu pertama kali dia pun tidak ngizinin saya untuk kuliah. Nah, tahun 1996 karena mungkin melihat saya itu agak sedikit gimana, akhirnya dia bawa, kamu mau kuliah? Saya jawab iya gitu. Akhirnya saya mendaftar kuliah itu di Medan, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Gelombang terakhir, hari terakhir. Alhamdulillah masih ada 1 hari itu pendaftaran terakhir tadi. Jadi setelah selesai kuliah pun saya menyampaikan bahwa saya ingin masuk. Mungkin waktu di SMA nilai yang tidak cukup, saya kejar dengan nilai 2 waktu kuliah. Waktu di kuliah ya. Jadi memang orang tua saya pun tidak menjawab. Sehingga saya bertanya juga kepada ibu bahwa saya ingin jadi ini. Akhirnya ibu saya seperti mungkin tidak mengizinkan dengan melihat menangis. Saya tidak tahu kenapa sih orang tua saya ini nggak boleh saya izin. Akhirnya saya pandang seperti ini aja. Mungkin kami ini maaf, kebetulan saya orang Pariaman. Mungkin sifat orang Pariaman ini kalau dapat anak yang besar itu melanjutkan usaha daripada bapaknya. Mungkin kalau adik-adiknya silakan mau kemana. Nah, jadi ada suatu dipercayakan pada kita untuk bisa mengembangkan usaha tadi, jangan sampai tinggal atau habis. Cuma itu tadi yang menjadi lucunya itu kenapa waktu 2010 atau 2011
dia berbicara seperti ini untuk saya supaya saya baju gitu kan. Saya pun menjadi walaupun dia tidak tidak hadir untuk tahun 2024 di samping saya itu, tapi momen penyampaian 2010-2011 itu menjadi tanda bagi saya waktu itu. Ternyata orang tua saya itu bagaimana kamu bisa berbuat. Ini maaf kalau misalnya kita sampaikan di dalam hal mungkin Bang Baim tadi tidak mencari suatu popularitas atau mungkin di sini tidak mencari, ini maaf, bukan mencari uang saya di sana. Ini maaf. Jadi ini memang suatu amanah tadi. Bagaimana kau bisa berbuat gitu? Kalau misal kita mencari keuangan, udah gimana, maaf. Udah mapan lah ya. Udah secara finansial udah itu nyaman lah ya. Lebih senang saya itu di toko. Yang pertama kali kita bisa lebih santai dan rileks gitu. Tapi penyampaian tadi itulah menjadi suatu cambuk bagi saya. Sehingga saya laksanakanlah bagaimana saya bisa impian beliau sebagai seorang anak saya bisa wujudkan. Itu. Oke. Itu pengantar juga ya cerita Bang Deddy seputar motivasinya, dukungan dari keluarga juga. Sekarang kita masuk ke poinnya nih Bang. Dapil Dumai Kota dan Dumai Selatan. Banyak masyarakat di sana dan tentunya juga saat ini kontestasi juga rame nih Bang. Banyak diikuti caleg-caleg. Kira-kira apa nih Bang visi dan misi Abang yang membuat bagaimana masyarakat juga bisa memilih Abang nantinya nih? Apa nih yang mau disampaikan nih Bang? Ini juga ingin saya sampaikan atau saya luruskan ini. Sebenarnya yang mempunyai visi misi itu adalah calon kepala daerah dan capres. Jadi kalau caleg ini tidak mempunyai visi dan misi. Ini berdasarkan sesuai dengan undang-undang kita yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A Amandemen keempat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dan itu disempurnakan untuk kami yang DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI, dan MPR RI. Disempurnakan dalam pasal 17 tahun 2014. Jadi kalau kita itu sebagai sudah duduk nanti di Dewan, kita tidak akan bisa membuat atau suatu rencana visi misi saya ini loh gitu. Tetapi bagaimana kita sesuai dengan fungsi tadi. Contohnya di dalam fungsi legislasi. Legislasi ini tentu bagaimana kita sebagai anggota Dewan nantinya bersama dengan pimpinan daerah itu Pak Wali Kota untuk membentuk atau merancang dan membuat undang-undang, aturan yang sesuai dengan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat. Jadi jangan membuat suatu aturan yang tidak berpihak pada masyarakat. Itulah tujuan kita. Yang kedua di dalam fungsi penganggaran ini, di dalam fungsi penganggaran kadang-kadang mungkin yang saya lebih perhatikan seperti yang disampaikan tadi di dalam hal kesehatan. Saya sering karena membantu masyarakat sebelumnya juga di rumah sakit, yang saya perhatikan orang yang punya BPJS pemerintah atau bisa dibilang BPJS gratis kalau mereka menyebut, yang menjadi suatu hambatan sering terjadi membeli obat ini di luar dan alasan tidak ada ketersediaan obat. Itu menjadi suatu motivasi. Ini yang menerima atau yang punya BPJS gratis atau dari pemerintah ini tentu orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan ditetapkan. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu kemudahan ketersediaan obat di selain pelayanan rumah sakit dan kamar tadi. Tentu ketersediaan obat. Karena obat di luar itu bukannya harga yang murah, tapi yang lumayan juga bagi mereka. Nah, jadi di fungsi penganggaran ini bagaimana nanti kalau kita duduk supaya dapat kita anggarkan terutama untuk kesehatan tadi. Bagaimana obat yang ada tadi harus tersedia. Tidak ada alasan obat tidak tersedia. Itu memang jadi suatu pikiran bagi saya yang cukup lama. Cuma
karena saya bukan siapa-apa. Siapa-siapa ya. Jadi saya belum bisa untuk berbuat, Iya, cuma iya. melihat bagaimana. Yang kedua di dalam anggaran pendidikan. Alhamdulillah Pak Wali Kota kita memang saya cukup berterima kasih juga pada beliau di mana anak Dumai yang kuliah di Dumai dan yang kuliah di luar Dumai itu mendapat beasiswa dengan memang catatan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama dengan nilai IPK-nya. Iya. Nah, jadi di sini juga akan menjadi suatu motivasi juga bagi saya karena pendidikan di Dumai ini saya terus terang ingin masyarakat Dumai terutama yang ini anak-anak jalan yang sering tegak di simpang-simpang persimpangan jalan ini juga pernah saya bertanya kenapa sih kamu tidak sekolah? Mereka menjawab dengan alasan ingin membantu orang tua karena orang tua tidak bekerja. Jadi saya itu menjadi suatu rencana juga bagi saya di dalam ancang-ancang partai politik kami kalau kita mempunyai satu fraksi saya akan ditaruh di Komisi 1. Jadi memang di dalam hal pendidikan ini saya cukup tertarik. Jadi bagaimana anggaran untuk pendidikan tadi memang kita harus prioritaskan bagi mereka yang tidak mampu tadi. Cuma di samping itu bagaimana nanti juga anggaran yang akan kita ajukan atau kita buat bersama Pak Wali Kota untuk yang anak jalanan tadi yang mengatakan bahwa dia ingin membantu orang tuanya. Bagaimana nanti kita membuat suatu program pendidikan atau pelatihan atau memberikan modal kepada orang tua mereka untuk berusaha. Nah, sehingga ada suatu keyakinan mereka terbantu juga. Sehingga yang si anak pun tidak akan mempunyai pikiran dia harus bekerja juga untuk bantu orang tua. Maaf, untuk anak di bawah umur itu memang harus kita prioritaskan pendidikan. Jadi saya ingin membuat Dumai ini kita harus tingkatkan SDM. SDM tadi tentu dengan pendidikan. Program wajib belajar itu harus tercapai ya Pak? Iya, benar. Jadi kondisi hari ini ya tadi sudah disampaikan beberapa poinnya adalah masalah regulasi terkait aturan juga yang harus berpihak pada masyarakat. Betul. Satu poinnya. Betul. Yang kedua yaitu masalah tentang kesehatan Bang ya. Karena bagaimanapun kita tidak juga bisa menutup mata banyak orang juga mengalami hari ini BPJS gratis atau menggunakan KTP kan gratis nih Bang. Tapi tetap saja diberikan resep harus nebus obat di luar. Itu juga menjadi perhatian kita bersama juga. Mudah-mudahan setelah duduk nanti juga bisa memperjuangkan hal ini Bang ya. Betul. Terus yang ketiga juga masalah pendidikan ya. Bagaimana pendidikan ini adalah kunci bagaimana generasi emas kita bisa tercapai kata orangnya. Bagaimana generasi kita dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Dan ini tentu berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau sudah seperti ini ada yang putus sekolah tentu gak akan tercapai nih ya. Ada dari kecil sudah terbiasa di jalanan. Ya akhirnya kita bisa tahu imbasnya ke depan bagaimana gitu ya Bang ya. Oke, setelah itu apa lagi nih Bang? Ini satu lagi tentang fungsi pengawasan. Inilah yang paling penting. Di dalam fungsi pengawasan atau controlling, inilah fungsi dewan yang paling sangat sensitif. Bagaimana dewan itu benar-benar bisa melaksanakan fungsinya sebagai pengawas di dalam apapun yang dilakukan oleh instansi atau dinas terkait di bawah Pak Wali Kota. Jadi jangan kita biarkan pelaksanaan oleh dinas yang di bawah naungan Wali Kota itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi itulah fungsi kita, betul-betul kita awasin apakah itu sudah sesuai dengan yang telah disampaikan, mungkin yang sudah dirumuskan di dalam RPJMD-nya Pak Wali Kota. Jadi 3 fungsi tadi itulah yang harus kita laksanakan. Itulah kita sebagai seorang dewan. Controlling nih Bang, penting nih Bang ya, pengawasan karena bagaimanapun pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya ya, tanpa pengawasan yang baik tentu hasil juga nggak bakal baik Bang. Betul. Ya. Kita juga masih juga menemukan baru beberapa pekerjaan belum lama udah rusak lagi. Ya, kita nggak tahu juga nih permasalahannya apa nih. Tapi saya ngeliat di situnya celahnya adalah pengawasan tadi kayaknya nih Bang. Betul. Ya. Tapi bagaimanapun hal yang baik tentu kita support nih. Tapi kalau dapat kita tingkatkan lebih baik lagi nih. Insya Allah. Mudah-mudahan hadirnya Bang Deddy nanti di kursi bisa membuat suatu hal yang lebih baik lagi. Insya Allah. Kita. Dan tentunya kita ingetin kembali buat masyarakat daerah pemilihan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Ini loh sosok caleg dari Partai Umat, Deddy Safrianto SCE. Ya. Intinya yang disampaikan tadi, dia ingin duduk di kursi dewan bukan semata hanya untuk mencari uang ya, bukan semata untuk mencari jabatan, tapi bagaimana bisa memberikan amal juga ya kepada masyarakat, bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Karena kalau memang
hanya semata untuk mencari finansial saja kayak udah aman lah bang ya. Udah aman lah ya. Iya. Karena yang dijual bukan apa ya, emas ya. Oke. Yang kecil-kecilan aja. Mas kecil-kecilan bang ya. Kecil bang, harga kecil. Bang kecil bang, duitnya banyak bang. Oke, sudah berapa lama nih bang usaha ini berjalan bang? Kalau boleh tahu. Kalau usaha ini sudah berjalan, kebetulan saya waktu itu masih berumur sekitar 5 tahun. Sudah berjalan itu hampir 40 tahun. 20 tahunan ya. Iya, benar. Oke, luar biasa ya. Intinya usaha bisa berjalan sekian lama itu tentu dengan komitmen ya. Komitmen satu, terus memang dengan usaha yang keras dan gigih juga ya. Bagaimana memanajemen juga usaha. Apalagi basic abang udah sarjana ekonomi juga nih, secara akademisnya kan. Ya. Oke. Selain kayaknya banyak juga nih bang, bukan nggak banyak sih ya, tapi di daerah Tanah Abang tuh kayak sebelah sini ada juga caleg tuh bang. Betul. Tapi partai berbeda ya. Iya. Saya juga kenal dengan beliau, Pak Sukma ya bang. Iya, betul. Oke, Partai Umat ya. Jadi saat ini, jadi di beberapa dapil ini udah terpenuhi kota bang ya, caleg-calegnya ya. Kebetulan untuk khususnya dapil Umat memang beberapa setiap dapil ada kekurangan calegnya. Ada kekurangan. Betul. Ya. Terutama di dapil saya, dapil 1 Dumai Kota Dumai Selatan itu 7 caleg. 7 caleg. Iya. Malah apa ya? Iya. Tapi kami yakin kami akan buktikan bahwa Partai Umat ini adalah partai yang diperhitungkan oleh masyarakat. Ya. Partai yang baru ada tapi ditakuti oleh partai yang lainnya. Itu keyakinan saya. Karena ini ada penyampaian oleh seseorang yang memang waktu itu penyampaian cuma saya dengar dari orang lain. Tapi pas saya duduk dengan orang tadi, itu memang terucapkan sama dia bahwa Partai Umat ini partai papan cuci. Tapi ingat, kami mengambil kata-kata beliau itu bukan suatu kemunduran atau membuat kami down, tapi membuat semangat atau cambuk bagi kami. Dan ingat, partai papan cuci itu sangat berguna, membersihkan. Itulah yang akan kami lakukan. Kami akan lakukan pembersihan jika kami duduk nanti di Dewan tadi. Insyaallah, amin ya. Amin ya. Oke, dan juga ya kita juga bukan hanya menyampaikan ya, di lingkungan saya juga ya. Ini lucu nih, ini cerita Bang Sap nih, ya ketua Partai Umat ya. Jadi dia ceritanya nih, saya juga dari cerita dari bukan orang lain juga, adik iparnya sendiri cerita ya. Jadi dia pernah datang ke acara hajatan di daerah saya itu. Jadi sepulang acara hajatan disalamin sama warga itu, tapi dia nggak ngerti nih siapa Bang Sap ini. Mau pamitan, diingetin sama warga di situ, Pak jangan lupa ya pilih Partai Umat. Malah dibilangin malah ketua Partai Umat. Ayo nggak Bang Sap ya, nanti kita tanya lagi nih kemana saja nih. Ya, ini cerita adiknya di soal sama saya nih. Berarti mungkin ketua belum dikenal, tapi partainya sudah dikenal terlebih dahulu. Makanya ingat kita ketua, jangan lupa coba Partai Umat katanya. Ya tapi di lingkungan saya memang sangat diperhitungkan. Di lingkungan saya nggak tahu di lingkungan lain, yang jelas yang saya di situ yang saya tahu juga Partai Umat mendominasi juga nih. Ya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ya, segala sesuatu bisa dimudahkan nih Bang. Amin ya. Apalagi kita juga mengerti lah, kita nggak bisa juga anak-anak muda saat ini terlalu apatis dengan keadaan bangsa ini juga. Ya intinya juga lihat sosok yang Anda pilih, perhatikan benar ya jejak rekamnya, terus juga hal yang dia lakukan sehari-harinya. Ya karena ini penting juga loh ya. Kita nggak mau 2024 ini kita melahirkan sosok-sosok pemimpin yang tidak peduli ke masyarakat, wakil rakyat yang tidak perhatian ya, yang akhirnya menyengsarakan orang di motor ke depan ya. Apalagi money politik juga masih marak nih Bang. Itu. Nah, jadi gimana nih Bang komitmen Partai Umat terkait money politik Bang? Ini memang semenjak saya maju 2019 ini kemarin terus maju 2024 ini, memang saya sudah mensurvei dan mendengar secara langsung kepada calon pemilih. Mereka memang mengistilahkannya seperti MPWP, Memo Piro, Wani Piro, atau ada juga penyampaian ada nggak angkanya. Yang lebih ngerinya lagi, ini anak-anak Gen Z yang baru untuk memilih. Kalau ada uangnya, kami pilih. Itulah yang menjadi suatu kesedihan bagi saya. Memang saya sampaikan.
apapun itu, perhatikan seperti yang Bang Baim sampaikan tadi, perhatikan siapa mereka calonnya ini. Jadi memang saya sampaikan ke pemuda, terutama untuk dapil saya, dan ini memang saya mungkin lebih mengkhususkan tempat tinggal saya juga. Penyampaian saya seperti kepada mereka gampang, tapi mudah-mudahan mereka pun menerima dengan akal pikiran mereka. Selama ini terkhususnya untuk di Kelurahan Bintan, saya perhatikan tidak pernah ada anggota dewan dari warga Bintan itu sendiri. Nah, itu pernah juga saya pertanyakan kepada lurah Kelurahan Bintan, karena saya perhatikan di papan warna putih di kantor beliau itu, sehingga timbul pertanyaan, Pak Lurah, apakah memang tidak ada warga Bintan yang menjadi dewan? Dan memang dijawab langsung sama beliau, tidak ada. Jadi itulah, saya memang berharap terkhususnya untuk diri saya, kepada masyarakat Kelurahan Bintan terkhusus juga. 2019 itu ada 2 orang caleg, yaitu saya sendiri, dan satu lagi saya nama ibu tuh lupa, beliau tinggal di Jalan Kuini. Dengan pemilih di Kelurahan Dumai itu sekitar 5.000-an ke atas, yang milih itu cuma 3.900-an. Berarti masih ada yang golput 1.300-an. Tapi yang menjadi kesedihan bagi saya ini, kenapa tidak ada yang duduk di antara kami berdua? Yang duduk malah masyarakat yang dari luar, yang jauh gitu. Yang lebih sedih lagi, mereka selalu berkata menyesal setelah yang mereka pilih itu tidak peduli ya. Tidak peduli atau mungkin tidak ada tindak lanjutnya. Nah, sehingga di dalam sekarang ini saya pun penyampaian, coba kita gunakan akal pikiran kita. Siapakah mereka tadi? Apakah seperti saya ini, saya bilang, saya adalah warga di sini. Saya sampaikan, saya udah umur 47 tahun tinggal di daerah sini. Masih di dalam lingkungan Kelurahan Bintan, dan orang tua saya punya rezeki tadi setelah beli toko, bangun rumah di Jalan Bintan yang masih berdekatan, walaupun itu Kelurahan Sukajadi. Dan kata lain, lingkungan kehidupan saya yang 47 tahun itu adalah daerah Bintan Sukajadi yang menjadi suatu penyampaian kepada mereka. Kalau tidak ada warga kita, bagaimana ingin kita berjuang gitu. Jadi kita harus yakin untuk kepada masyarakat kita. Jadi memang saya berharap kepada mereka, beri kepercayaan pada saya. Lihat cara saya nanti, bagaimana saya ingin mewujudkan. Kalian bisa menilai siapa saya. Jadi memang tujuan tekad saya ini mungkin bagi mereka yang ingin memilih dengan angka tadi, insya Allah dengan melihat saya adalah warga dekat beliau, mereka yakin dengan saya, dan insya Allah mereka memilih saya, karena saya sudah juga mendapatkan ada warga yang memang kecewa dengan yang sebelumnya. Jadi ini suatu masukan juga, suatu kesempatan juga bagi saya untuk, wah, mereka ternyata insya Allah untuk 2024 ini akan berpihak. Insya Allah Allah akan mendukung, memberi kesempatan pada saya, terutama tentu dengan pilihan dari masyarakat tadi itu sendiri. Intinya money politik benar-benar sangat merusak ya, dalam artian seperti ini, generasi muda ya. Kita seperti tadi Omong sampaikan, sudah kecil sudah ditanyain ya, udah ngerti dia berapa mau bayar NPWP tadi, nomor piro, piro. Itu tentunya dengan hal seperti itu kita tidak bisa memberi ruang orang-orang yang terbaik bisa hadir di parlemen ya, di legislatif ya. Karena orang yang berharap dengan uang kalau kita orientasinya itu, tentu kita nggak tahu nih siapa mereka ya, apa program mereka, karena mereka sudah membeli duluan nih ya, saya lunas ya, setelah saya duduk ya terserah saya gitu ya. Jadi hal-hal ini tentunya menjadi catatan juga ya,
Tapi kalau sifatnya memang diperhatikan dalam bentuk itu lain cerita. Tapi kalau memang mengarahkan pilih saya bayar sekian, itu berarti udah merusak ya. Dalam artian memang proses demokrasi kita akan rusak, dan tentunya kita tidak memberi kesempatan orang-orang yang terbaik hadir di legislatif. Seperti itu Bang ya. Oke, di sela-sela pembicaraan kita Bang, ada yang mau disampaikan nih Bang kepada masyarakat kita Kota Dumai, bagaimana pemilu ini bisa juga berjalan dengan damai. Tetap pasti kita pengen seperti itu. Yang terpenting adalah jujur dan adil. Kita pengen seperti itu Bang. Kalau udah jujur dan adil kayaknya enak nih Bang ya. Hasil juga bakal baik. Gimana Bang buat masyarakat kita? Oke. Untuk tanggal 14 bulan 2 2024 nanti, siapapun pilihan caleg Bapak Ibu, kakak dan adik sekalian, silakan pilih yang terbaik menurut Bapak Ibu adik sekalian. Silakan dipilih apakah dia layak atau tidak. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik serta kakak tentu sudah melihat terutama apakah mereka itu cocok atau tidak. Dan ini memang jangan terjadi suatu perselisihan. Karena ini adalah kontestan demokrasi. Bagaimana demokrasi itu dapat berjalan dengan baik. Jangan kita saling gondok-gondokkan karena sikut-sikutan karena ini mendukung caleg ini caleg itu. Nah, pilihlah yang terbaik. Cuma memang saya berharap terutama kami di Partai Umat, pilih dan bantu kami. Dan yang terutama kali ini untuk presiden kita. Kalau Bapak Ibu adik dan kakak sekalian memilih Anies dan Muhaimin atau disingkat dan Amin, bantu dan dukunglah partai pendukungnya. Yang seperti kalau Pak Anies kemarin waktu kampanye menyampaikan sesuai dengan huruf abjad mengatakan Nasdem, PKB, PKS, Umat. Nah, kalau saya boleh sedikit, tapi itu tetap 4 partai. Umat, PKS, Nasdem, PKB. Dan tentu di sini saya menekankan Umat nomor 1 karena saya ada caleg dari Umat. Jadi memang itu tadi, jangan terjadi perselisihan. Yakin dengan siapa yang akan Anda pilih. Yakin bahwa Dumai ini untuk 2024 dan seterusnya akan menjadi lebih baik dengan pilihan Bapak Ibu adik dan kakak sekalian. Terima kasih. Oke, jadi diingetin penekanan dari Bang Deddy, yaitu bagaimana partai pengusung dari Capres 01 juga didukung ya, biar sinergi nih Bang ya. Betul. Kalau nggak seperti itu nanti kebijakan jadi timpang ya, karena kan didukung ke partai lain. Tapi apapun fenomena hari ini banyak juga nih Bang, walaupun banyak partai-partai yang tidak mendukung nomor 1, tapi secara pribadi banyak loh Bang. Insyaallah nih Bang ya. Ini fenomena juga nih. Aneh 2024 ya. Ya dari caleg sekian-sekian, tapi dalam hatinya juga ya nanti bakal nomor 1 juga nih. Tapi itu terjadi, ada juga sebagian intinya hal ini. Perbedaan boleh-boleh saja dalam politik, ya intinya bagaimanapun kita tetap menjaga pemilu bisa berjalan damai. Ya, ini masalah pribadi nih kalau 01 nih soal pilihan nomor presiden capres dan wapres ini adalah pilihan menurut hati ya. Jadi mungkin kalau ada instruksi partai begini-begini kayak masih bakal dilanggar ini. Ya, tapi itu bebas lah kembali kepada masyarakat ya. Kita serahkan segala sesuatu kepada masyarakat karena tata demokrasi itu berada di tangan rakyat ya. Kita kawal pemilu ini bisa berjalan dengan damai, jujur dan adil, cegah orang jahat menjadi penguasa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.